Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludiawati, NIM 1961036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul penelitian Implementasi Logika Fasi-Sugeno untuk menentukan jalur terbaik menuju lokasi wisata di Kota Batu. Latar belakang. Peningkatan jumlah wisatawan menyebabkan beberapa jalur-jalur menuju lokasi wisata sering terjadi kemacetan cukup parah. Kepadatan lalu lintas menyebabkan kurangnya efisien waktu wisatawan yang akan berwisata. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah aplikasi untuk memilih rute terbaik yang memudahkan wisatawan. Sebenarnya, Google Maps telah menyediakan jalur-jalur terbaik yang harus dilewati, namun belum memberikan keputusan yang optimal. Google Maps memberikan jalur terbaik berpacu dengan dua kriteria saja, yaitu jarak ke tempat wisata dan kepadatan jalan. Sedangkan informasi tentang kondisi jalan tidak tersedia. Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Objek penelitian ini adalah beberapa wisata di Kota Batu, yaitu 9 objek wisata. Penentuan rute dilakukan menggunakan Google Maps dengan memilih jarak terpendek. Yang ketiga, jarak awal ukur panjang jalan menggunakan 3 titik awal yang telah dipilih. Yang keempat, penelitian ini menggunakan 3 kriteria, yaitu jarak ke tempat wisata, kepadatan jalan, dan kondisi jalan yang ditempuh. Data yang digunakan, yang pertama, data titik wisata. Data titik wisata ini terdiri dari beberapa wisata dengan rincian sebagai berikut: Jawa Timur Park 1, Jawa Timur Park 2, Jawa Timur Park 3, Museum Angkut, Predator Fun Park, Batu Naik Spektakuler, Batu Love Garden, para layang, dan alun-alun Kota Batu. Yang kedua, data titik awal, yaitu data titik awal pengukuran jarak adalah sebagai berikut. Yang pertama, Terminal Kota Batu. Yang kedua, Stadion Brantas. Yang ketiga, Balai Kota Among Tani. Langkah-langkah untuk Fasi-Sugeno. Yang pertama, pembentukan himpunan Fasi. Yang kedua, menentukan fungsi keanggotaan. Yang ketiga, pembentukan aturan. Dan keempat adalah diversifikasi. Analisa sistem. Analisa masalah lalu lintas di Kota Batu. Yang pertama, kepadatan lalu lintas. Kota Batu dikenal sebagai kota wisata dikarenakan banyaknya lokasi-lokasi wisata yang ada di Kota Batu, mulai dari wisata alam, wisata edukasi, sejarah, dan sebagainya. Hampir semua macam wisata ada di Kota Batu, sehingga seringkali Kota Batu dijadikan tujuan wisata pada akhir pekan dan hari-hari libur sekolah. Hal ini menyebabkan arus lalu lintas agak tersendat, terutama di sekitar jalan nasional dan pusat kota sekitar alun-alun kota. Yang kedua, kondisi jalan. Kondisi jalan di Kota Batu rata-rata sudah cukup baik. Beberapa jalan sudah mengalami pelebaran jalan dan beraspal. Namun masih ada beberapa jalan yang kurang baik, khususnya jalan menuju beberapa wisata alam dan jalan menuju wisata yang harus melewati jalan kampung. Serta dikarenakan Kota Batu adalah kota yang berada di bawah gunung, rata-rata jalannya harus dilewati menanjak dan berbelok. Yang ketiga, jarak atau panjang jalan. Beberapa jalan di Kota Batu banyak yang berbelok-belok dan mendaki, sehingga membuat perjalanan menjadi lama. Hal ini menyebabkan jalur-jalur yang dilalui menjadi panjang. Tabel himpunan Fasi. Fungsi input variabel jarak. Himpunan Fasinya adalah dekat, sedang, jauh dengan semesta pembicaraan 0-11. Domain dekat 0-3, domain sedang 3-7, domain jauh 7-11. Variabel kepadatan jalan. Himpunan Fasinya lancar, sedang, macet dengan semesta pembicaraan 0-40, dengan domain lancar 0-15, dengan domain sedang 16-25, dengan domain macet 26-40. Untuk variabel kondisi jalan, himpunan Fasinya baik, sedang, buruk dengan semesta pembicaraan 1-3. Untuk domain baik 1, domain sedang 2, domain buruk 3. Untuk fungsi output, variabel keputusan mempunyai himpunan Fasi optimal dan kurang optimal dengan semesta pembicaraan 0-1, dengan domain optimal 1 dan domain kurang optimal 0. Aturan yang dibuat. Di sini saya membuat 27 aturan yang berasal dari
variabel dan himpunan fuzzy yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Di sini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu diantara optimal dan kurang optimal. Diversifikasi pada tahap ini adalah menentukan variabel linguistik keputusan dari setiap rule atau aturan yang telah dibuat. Berikut adalah variabel linguistik untuk jalur tempuh dari setiap rule. Yang satu, kurang optimal memiliki nilai 0, yang kedua, optimal memiliki nilai 1, kemudian dilakukan perhitungan diversifikasi dengan rumus rata-rata. Hasil penelitian. Untuk Jawa Timur Park 1, untuk jalur yang pertama dengan jarak 1,1 km dengan kepadatan jalan 8 dengan kondisi jalan 1, diperoleh keputusan optimal. Untuk jalur yang kedua dengan jarak 1,7 dengan kepadatan 14 dan kondisi jalan 1, keputusan yang diperoleh adalah optimal. Untuk jalur yang ketiga dengan jarak 4,2 km dengan kepadatan jalan 21 dengan kondisi jalan 1, didapatkan keputusan kurang optimal. Jawa Timur Park 2, untuk jalur yang pertama dengan jarak 1,1 km dengan kepadatan jalan 8 dan kondisi jalan 1, didapatkan keputusan optimal. Untuk jalur yang kedua dengan jarak 2 km dengan kepadatan 10 dan kondisi jalan 1, diperoleh keputusan optimal. Untuk jalur yang ketiga dengan jarak 4,5 km dan kepadatan 24 dan kondisi jalan 1, didapatkan keputusan kurang optimal. Jawa Timur Park 3, untuk jalur yang pertama dengan jarak 4,3 dan kepadatan 15 dan kondisi jalan 1, didapatkan keputusan optimal. Untuk jalur yang kedua dengan jarak 4,6 kepadatan 21 dan kondisi jalan 1, didapatkan keputusan kurang optimal. Untuk jalur yang ketiga dengan jarak 6,9 dan kepadatan 27 dan kondisi 1, keputusan yang dihasilkan adalah kurang optimal. Museum Angkut. Untuk jalur yang pertama dengan jarak 1,9 dan kepadatan 15 dan kondisi jalan 1, dapat didapatkan keputusan optimal. Untuk jalur yang kedua dengan jarak 1,7 dan kepadatan jalan 7 dan kondisi 1, keputusan yang didapatkan adalah optimal. Untuk jalur yang ketiga dengan jarak 3,1 dengan kepadatan 19 dan kondisi jalan 1, keputusan yang didapat adalah kurang optimal. Predator Fun Park. Untuk jalur yang pertama dengan jarak 6,3 km dengan kepadatan jalan 20 dan kondisi jalan 1, didapatkan keputusan optimal. Untuk jalur yang kedua dengan jarak 7,6, kepadatan 28 dan kondisi jalan 1, didapatkan keputusan kurang optimal. Untuk jalur yang ketiga dengan jarak 10 km dengan kondisi jalan 40 dengan kepadatan jalan 40 dan kondisi jalan 1, didapatkan keputusan kurang optimal. Batu Naik Spektakuler. Untuk jalur yang pertama dengan jarak 2,1 dengan kepadatan 16 dan kondisi jalan 1, didapatkan keputusan optimal. Untuk jalur yang kedua dengan jarak 3,4 dengan kepadatan 24 dan kondisi jalan 1, didapatkan keputusan kurang optimal. Dan untuk jalur yang ketiga dengan jarak 5,9 dengan kepadatan 30 dan kondisi jalan 1, didapatkan keputusan kurang optimal. Batu Love Garden. Untuk jalur yang pertama dengan jarak 5,4 dengan kondisi dengan kepadatan jalan 29 dan kondisi jalan 2, dapatkan keputusan kurang optimal. Untuk jalur yang kedua dengan jarak 3,8 dengan kepadatan 15 dan kondisi jalan 2, didapatkan keputusan optimal. Untuk jalur yang ketiga dengan jarak 4,4 dengan kepadatan 36 dan kondisi jalan 2, didapatkan keputusan kurang optimal. Para layang. Untuk jalur yang pertama dengan jarak 11 km dengan kepadatan 24 dan kondisi jalan 2, didapatkan keputusan kurang optimal. Untuk jalur yang kedua dengan jarak 9,1 km dengan kepadatan 13 dan kondisi jalan 2, didapatkan keputusan optimal. Untuk jalur yang ketiga dengan jarak 7,2 dengan kepadatan 15 dan kondisi jalan 2, didapatkan keputusan optimal. Alun-alun Kota Batu.
Untuk jalur yang pertama dengan jarak 2,1 dengan kepadatan 17 dan kondisi jalan 1 dapatkan keputusan optimal. Untuk jalur yang kedua dengan jarak 1,2 dengan kepadatan 23 dan kondisi jalan 1 didapatkan keputusan optimal. Dan untuk jalur yang ketiga dengan jarak 2,8 dengan kepadatan 29 dan kondisi jalan 1 dapatkan keputusan kurang optimal. Hasil penelitian. Dari tabel hasil dihasilkan keputusan optimal dan kurang optimal dengan aturan optimal dengan nilai 1 dan kurang optimal dengan nilai 0. Seluruh pengujian yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah dirancang dengan jalur tempuh yang dihasilkan. Untuk titik awal berada di Terminal Kota Batu, Stadion Brantas, dan Balai Kota Among Tani. Masing-masing ada 27 jalur yang akan dilewati menuju 9 destinasi tempat wisata. Dengan membandingkan 3 jalur yang dilewati, diperoleh keputusan 14 jalur optimal dengan persentase 51,85% atau 13 jalur kurang optimal dengan persentase 48,14%. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode Fuzzy Inference System Takagi Sugeno Kang dapat diterapkan pada penentuan jalur terbaik menuju wisata di Kota Batu. Kesimpulan, setelah melakukan penelitian ini dapat dilihat bahwa dalam menentukan pemilihan jalur terbaik menuju lokasi wisata di Kota Batu dapat ditentukan dengan logika Fuzzy Sugeno. Hal ini tergambar dari hasil defusifikasi yang dihasilkan dengan perhitungan manual sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dengan logika Fuzzy mampu memberikan keputusan yang lebih optimal tentang pemilihan jalur terbaik menuju lokasi wisata di Kota Batu. Yang kedua, penentuan jalur wisata di Kota Batu dapat menggunakan logika Fuzzy metode Sugeno. Fuzzy logic ini mampu mengatasi masalah penentuan jalur terbaik dengan membandingkan 3 jalur di setiap titik awal dan lokasi wisata yang dengan beberapa kondisi yang mempengaruhi, yaitu jarak, kepadatan jalan, dan kondisi jalan. Sehingga di dalam metode ini, seseorang dapat melakukan pemilihan jalur terbaik yang akan dilewati untuk menuju lokasi wisata di Kota Batu. Yang ketiga, dari perhitungan manual diperoleh ada 14 jalur optimal dengan presentasi 51,85% atau 13 jalur kurang optimal dengan presentasi 48,14%. Dengan demikian, wisatawan dapat menghindari kemacetan, jarak yang optimal, dan menghemat waktu dalam perjalanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.